Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ajeng Yulianti Dwi Lestari STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kecakapan Komunikasi Ilmiah kelas B. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Nurkasana dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai green chemistry pada proses industri kimia. Se- Sebelumnya, apa sih green chemistry itu? Marilah kita bahas bersama-sama. Ya, sebelumnya alasan saya memilih green chemistry ini sendiri ialah karena seiring berjalannya waktu, keberlanjutan ekosistem di lingkungan ini semakin menyita perhatian masyarakat. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh benda di muka bumi ini dihasilkan melalui proses kimia. Dalam suatu proses di industri kimia, pastinya menghasilkan produk dan juga limbah. Nah, limbah inilah yang perlu kita pikirkan bagaimana caranya untuk mengolah supaya tidak merusak ekosistem lingkungan. Untuk mendukung terrealisasinya upaya tersebut, maka diperlukan pemahaman mengenai prinsip dari green chemistry ini sendiri. Sebelum masuk ke prinsip, apa sih yang dimaksud green chemistry ini? Jadi, green chemistry ini ialah sebuah konsep dalam proses industri kimia yang berfokus pada pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dan mulai mengembangkan metode kimia yang ramah lingkungan. Nah, selain itu, fokus dari green chemistry ini juga mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ialah prinsip dari green chemistry. Dari 12 prinsip yang telah dikembangkan oleh Paul Anastas dan John Warner pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa fokus dari green chemistry ini ialah bagaimana caranya suatu industri meminimalisir tingkat bahaya dari suatu bahan kimia menjadi lebih ramah lingkungan lagi. Dan juga bagaimana caranya kita mengolah limbah yang terbentuk tersebut menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, juga bagaimana caranya supaya suatu proses produksi tersebut tidak mengganggu berlangsungnya ekosistem lingkungan, tidak menyebabkan polusi dan tidak merusak ataupun mencemari ekosistem lingkungan di sekitar area industri tersebut. Seperti yang kita ketahui, alur dari proses produksi ini sendiri ada tiga, yaitu pre-proses, proses, dan juga produknya. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika pre-proses ialah pemilihan jenis bahan bakunya. Bagaimana kita bisa memilih sumber daya yang terbarukan dan tidak menghasilkan banyak limbah. Selanjutnya, pada proses produksi sendiri mencakup dari material yang diolah, mesin peralatan, proses produksi, dan kondisi pendukung. Ini kita harus memastikan bahwa material yang dipasok ke lini produksi ini tidak mengalami penolakan. Dan terakhir ialah mengenai penanganan produk pasca produksi yang sangat bergantung pada jenis produk, sifat produk, dan keadaan infrastruktur yang berpengaruh pada pola distribusi produk. Hal tersebut bergantung dari jenis produk yang dihasilkan, dari proses dan pengepakan yang diperlukan. Hal tersebut guna menghindari kerusakan dan memudahkan pengangkutan pada saat pengiriman. Nah, berikut ini saya beri ilustrasi mengenai gambaran akibat dari suatu industri tersebut ketika tidak menerapkan prinsip dari green chemistry dan juga bagaimana solusinya. Contohnya nih, ada hutan yang terbakar, hutan gundul. Ketika kita menerapkan green chemistry, kita bisa mengantisipasinya dengan penanaman kembali. Jadi setelah melakukan penebangan, kita melakukan penanaman kembali di hutan tersebut. Selanjutnya ialah ada pembuangan limbah cair yang langsung dibuang ke perairan. Hal ini tidak boleh karena dapat merusak ekosistem di perairan tersebut. Maka dari itu kita perlukan mengolah limbah tersebut sebelum dibuang ke perairan. Harapannya setelah diterapkan semua prinsip-prinsip dari green chemistry ini bisa menciptakan lingkungan industri yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih sehat untuk lingkungan sekitarnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelum menutup perjumpaan pada kali ini, saya mengutip satu kalimat dari Bill Gates. Perawatan tanpa pencegahan sama sekali tidak berkelanjutan.
Oleh karena itu, benar kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.